Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Para pemirsa TVmu yang berbahagia, para pecinta Al-Quran, salihin salihat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah berjumpa kembali bersama Tafsir Al-Azhar, serial Tafsir Al-Azhar. Kita bersamai Buya Hamka dalam menadaburi ayat-ayat Al-Quran. Kita seolah-olah hadir dalam pengajian beliau, hadir di dalam tulisan-tulisan beliau, menyaksikan beliau ketika menadaburi ayat-ayat Al-Quran. Kita masih ada serial terakhir yang terkait dengan rangkaian dan bahasan tentang peristiwa perceraian atau baik dicerai dalam keadaan hidup atau perempuan yang diceraikan suaminya karena ditinggal mati. Nah, ini ada beberapa ayat, yaitu ayat 235 sampai 237. Insya Allah kita akan membaca dan menadaburinya. Mohon izin saya bacakan beberapa ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala junaha 'alaikum fima 'arradtum bihi min khitbatin nisa'i aw aknantum fi anfusikum. Alimallahu annakum satadhkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa wa la ta'zimu 'uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah wa'lamu anna Allaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuhu wa'lamu anna Allaha ghafurun halim. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين فإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. Tidaklah dosa atas kamu dari hal yang peminangan perempuan yang kamu sindirkan atau apa yang kamu simpankan dalam dirimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan mengenang-enang perempuan itu. Akan tetapi jangan kamu berjanji dengan mereka secara rahasia. Akan tetapi hendaklah kamu katakan kata-kata yang sopan dan jangan kamu tentukan ikatan nikah sehingga sampai catatan pada janjinya atau pada iddah. Dan ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa di dalam dirimu masing-masing, sebab itu hati-hatilah terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Penyayang. Tidaklah ada halangan atas kamu jika kamu menalak perempuan selama tidak kamu sentuh mereka. Dan sebelum kamu tentukan kepada mereka mahar yang difardukan dan berilah mereka bekal, yaitu bagi orang yang berkelaparan sekadar lapangnya dan bagi yang berkesempitan menurut kadarnya pula, yaitu bekalan yang sepatutnya menjadi kewajiban bagi orang yang ingin berbuat kebaikan. Dan jika kamu talak mereka sebelum kamu menyentuh mereka, padahal telah kamu tentukan untuk mereka mahar yang difardukan, maka separuhlah dari apa yang kamu fardukan itu, kecuali jika mereka memaafkan atau memberi maaf di tangannya terpegang ikatan nikah itu, dan bahwa kamu pemaaf-maafan itulah dia yang lebih dekat kepada takwa. Janganlah kamu lupakan kebaktian di antara kamu, sesungguhnya Allah terhadap apa yang kamu kerjakan adalah melihat. Subhanallah, ini Buya Hamka memberi judul terkena hati kepada perempuan dalam iddah. Ini bahasa Melayu. Maksudnya ketika ada seorang laki-laki ingin menikahi seorang perempuan dalam masa iddah, itu ada etikanya. Dan ini kenapa bukan perempuannya? Karena perempuan pasif sifatnya. Nah, maka laki-laki yang ingin menikahi seorang perempuan yang masih dalam masa iddah, dia dibolehkan kok. Dibolehkan memberikan isyarat, tapi tidak boleh secara rahasia. Dia memberikan isyarat kepada keluarganya bahwa nanti kalau iddahnya sudah selesai, saya akan nikahi dia misalnya. Boleh. Yang tidak boleh adalah menjanjikan, saya akan nikahi kamu. Itu melanggar. Harusnya dia bisa menahan diri. Sama halnya ketika seorang perempuan sudah dikhitbah oleh laki-laki lain, maka ada laki-laki itu dia tidak boleh
udah sama saya aja, saya kaya, maharnya lebih gede, tidak bisa. Demikian juga pada saat suaminya meninggal, dia bisa namanya punya perasaan, tidak ada masalah, tetapi untuk menjanjikan pernikahan dia harus menghormati suaminya, almarhum suaminya. Maka bahasa di sini Buya Hamka halus dengan menyebut judulnya Terkena Hati kepada Perempuan dalam Iddah. Ini serasa judul roman ya. Maka ini yang disebut kematian itu menyebabkan talak bain. Tetapi pada talak bain itu seseorang boleh menaruh kepadanya, tapi karena masih ada iddah, di situ ada etika. Maka beliau mengistilahkan, ayat ini menjelaskan apabila seorang laki-laki ada hati, beliau kasih tanda kutip di atasnya, kepada seorang perempuan janda yang berkabung, atau perempuan janda dari talak bain. Jadi beliau samakan, berkabung karena meninggal suaminya, atau suaminya udah melepas karena talaknya sudah 3. Maka tidak berdosa jika dia mulai pinangan secara sindiran. Bukan talak roj'i ya. Talaknya udah talak ketiga. Artinya tidak boleh balik pada suami yang pertama atau suaminya meninggal dunia. Dia nggak ada masalah karena udah lepas dia. Hanya saja masih dalam masa iddah, dia bisa memberikan sindiran-sindiran tetapi tidak boleh menjanjikan pernikahan atau vulgar karena itu untuk adab dan etika di dalam menghormati ikatan keluarnya. Makanya bahasanya adalah ta'rid. Aratum ta'rid itu adalah terkait dengan sindiran. Nah, Az-Zamakhsyari mengatakan ini adalah masalah seni pengungkapan. Ta'rid sindiran adalah menyebut barang suatu yang orang dapat memahami, bukan pada intinya, tapi dia bisa paham dengan itu. Misalnya, saya datang kemari untuk mengucapkan salam kepadamu dan karena ingin memandang wajahmu yang mulia. Nah, itu maksudnya apa? Ya, saya tertarik kamu, tapi kan nggak mungkin dia mengatakan saya mau menikahimu. Nggak bisa, nggak boleh. Itu dalam masa iddah, itu melanggar etika. Kedua, ada kata-kata khitbah atau pinangan. Maka ini juga menjadi istilah debatable. Bagaimana kalau sifatnya meminang? Nah, ini meminang. Meminang itu bukankah diniatkan untuk menikahi? Lalu apa hubungannya dengan sindiran dan pinangan? Nah, untuk menjelaskan lebih detailnya, tentu perlu waktu yang lebih longgar. Kita harus jeda sejenak setelah break yang berikut ini. Para pemirsa, ketika digabungkan fima aradtum bihi min khitbatin nisa. Jadi yang dimaksud khitbatin nisa di sini bukan berkhitbah secara vulgar, jadi apa adanya. Yang kita kenal selama ini namanya khitbah itu datang untuk melamar, menikahi seorang perempuan kepada walinya, dan bisa jadi sudah akan ditentukan kapan akan dilaksanakan pernikahannya. Tapi kata-kata aradtum di sini tidak membolehkan itu. Maka dibolehkan kalau itu sifatnya adalah sindiran khitbah, yang itu dikenal dengan kata-kata itu di situ. Ya, kirim salam misalnya. Kirim salam itu ya kalau seorang laki-laki berkirim salam untuk seorang janda yang sudah talak bain, ya tidak mungkin kembali kepada suaminya, maka itu ya bisa difahami. Udah ini anak saya mau ngomong misalnya. Seorang laki-laki bilang begitu kepada seorang janda yang talak bain tadi itu, baik talak bain masih hidup ataupun talak bain karena suaminya meninggal dunia. Nah, ini menjadi aturan yang sangat luar biasa, tapi menarik ketika disebut, tapi jangan kamu berjanji dengan mereka secara rahasia. Nah, ini menarik ya. Kita dilarang untuk terang-terangan akan menikahi perempuan itu demi menghormati keluarganya. Tapi dilarang juga berjanji menikahi secara rahasia. Ya, karena kan berjanji ya. Jadi kalau berjanji kan berarti ini kan firm, menikahi, bukan lagi isyarat. Kalau isyarat itu bisa difahami, bisa tidak. Namun hendaklah kata-kata yang sopan. Nah, ini dia menarik. Jadi kata-kata sopan itu ya tadi, berkirim salam, nanti saya mau bicara lebih serius lagi 3 bulan yang akan datang, itu kan isyarat. Isyarat-isyarat sopan itu untuk menjaga kemuliaan keluarganya, keluarga besar perempuan, keluarga kecilnya dengan mantan suaminya yang sudah menceraikannya ketika hidup, bain, atau menceraikannya dalam keadaan karena memang dia mati, meninggal dunia, maka ini menjadi adab-adab yang luar biasa.
Nah, lalu berpindah pada ayat berikutnya adalah menarik. Ada bahasan yang luar biasa dibahas detil pada ayat kedua, bagaimana kalau terjadi perceraian sebelum terjadi hubungan suami istri. Nah, ini di ayat 263 disebutlah, tidak ada halangan atau tidak ada dosa jika kamu mentalak perempuan yang belum disentuh atau sebelum kamu tentukan maharnya. Nah, bahkan belum ditentukan maharnya. Ya, tapi gini, ini problem di sosial. Di Indonesia itu menikah, maharnya relatif bukan dianggap sesuatu yang seharusnya. Padahal mahar itu harusnya bernilai materi, yang itu dijadikan milik bagi seorang istri dan tidak boleh diminta kembali. Maka itu harus sesuatu yang sifatnya materi dan berharga. Sekalipun itu cuman cincin dari besi saja. Itu materi yang berharga, dia harus pegang. Nah, apalagi kalau dia adalah orang mampu membeli lebih dari itu, ya maka itu disebut dengan mahar. Sayangnya, karena dianggapan masyarakat bahwa mahar itu makin tidak memberatkan, makin bagus, akhirnya menjadi sesuatu yang tidak sakral lagi. Kita sering mendengar menikahkan anak dengan si fulan dengan mahar seperangkat alat sholat. Itu sebenarnya bukan mahar, karena bukan tidak bernilai, tapi harusnya dia bisa memberi lebih dari itu. Nah, pada saat dia menceraikan istri yang baru diakad, di ijab kabul, maharnya juga belum diserahkan. Kalau sudah diserahkan tidak bisa diminta, tapi sebelum dia berhubungan suami istri, maka dia tetap harus membayarkan setengahnya. Jadi misalnya maharnya 5 juta, ya dia harus bayar 2,5. Kalau maharnya 10 juta, ya 5 juta. Kalau maharnya 1 miliar berarti 500 juta, dan seterusnya. Nah, coba kalau maharnya seperangkat alat sholat, bagaimana cara membayar setengahnya? Tentu ini menjadi hal yang menjadi sulit. Nah, ini menghubungkan antara keluarganya, ini menarik ya, peristiwa perceraian tapi belum terjadi apa-apa. Nah, tentu itu tidak mudah. Nah, yang menarik adalah tetap memberi bekal. Nah, maka bahasa di sini, dan berilah mereka bekal orang yang berkelapangan sekedarnya. Orang yang kesulitan ya semampunya. Suami yang pas-pasan ya kasihlah dia bekal mantan istrimu yang kamu ceraikan itu. Kalau dia berkecukupan, carilah bekal yang layak. Karena ini beda, tidak ada iddahnya. Orang yang diceraikan sebelum berhubungan suami istri itu tidak ada iddahnya. Ya, bahkan saking ekstrimnya. Kalau dia di ruangan pernikahannya setelah ijab kabul 1 jam kemudian dia cerai, belum berhubungan suami istri, menyelesaikan istilah itu, datang berikutnya suami yang baru, itu bisa secara hukum agama. Tapi tentu secara hukum perdata tidak bisa, karena peristiwa pernikahan dibatalkan dengan peristiwa perceraian, itu harus diinkrahkan terlebih dahulu supaya bisa melaksanakan pernikahan berikutnya. Nah, ini menarik ketika seorang orang tua punya anak perempuan menawarkan anaknya kepada seorang laki-laki yang dia sukai, maka terlebih-lebih untuk memperkarib persaudaraan, laki-laki menerimanya kemudian kawin mereka. Kemudian ternyata perempuan itu tidak suka pada suaminya dan si suami tidak suka pada perempuan itu, padahal mereka belum berhubungan suami istri. Maka pada waktu itu, ya ini disebut ya, sebelum berlarut-larut mereka boleh bercerai. Gitu. Dan dalam hal ini meskipun ketika akad nikah sudah wajib diterangkan mahar akan dibayar, udah dibayar nih. Dengan ini dibayar maharnya sekian ratus juta misalnya. Sudah disebutkan ya. Sudah ditentukan. Maka keputusan bercerai pada saat itu tidak apa-apa dan maharnya dibayar setengahnya gitu. Tapi tetap sang suami memberi bekal semampunya. Kalau dia berkeluangan ya yang layak, kalau dia pas-pasan ya semampunya. Ini pendidikan yang penting kepada orang beriman, sebab masalah suami istri itu bukan sekedar kayak kita jual beli biasa. Dalam jual beli biasa juga ada aturannya. Maka kalau kita berpaku pada ini, kita akan memperhatikan. Nah, ini juga disebutkan pada hal-hal yang lain ya. Bahkan sampai Hasan putra Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah, ketika menceraikan istrinya, telah mengirimkan uang pengobat hati 10.000 dirham.
Uang 10.000 dirham ini dari seseorang bernama Hasan adalah ma'ruf, patut. Meski begitu, ketika menyampaikan uang itu masih beliau berkata dengan segala kerendah hati, uang ini hanya sedikit dari seorang kekasih yang terpaksa berpisah. Ya, karena perceraian sesungguhnya perceraian yang bukan karena konflik, karena memang masih di awal. Uang obat hati itu dinamakan mut'ah. Nah, ini ya. Benar-benar pengobat hati dan luka karena bercerai, tetapi apa boleh buat? Ada masa bertemu, ada masa berpisah. Jika kamu talak mereka sebelum kamu menyentuh mereka, artinya sebelum disetubui, padahal mereka tentukan mahar dan difardukan, maka separuhlah dari apa yang difardukan ini. Ini masih ada kelanjutannya para pemirsa. Insya Allah nanti kita akan bahas kembali setelah jeda yang berikut. Para pemirsa, luar biasa bagaimana Allah menjaga hati kita. Tercapik-capik karena perceraian, karena perpisahan itu pasti. Dan itu menjadi rahasia. Kenapa laki-laki dan perempuan yang menikah tadinya bisa saling mencintai, tiba-tiba saling membenci. Atau kadang berpisah karena memang terpaksa. Ini pilihan. Dan ini yang tadi disebut adalah obat hati. Obat hati itu berbeda tentang mahar. Kalau tadi putra Ali, Hasan menceraikan istrinya, karena memang itu disebutnya adalah obat hati, sesungguhnya dia tidak menginginkan, tapi apa boleh buat itu harus diambil keputusannya, maka diberi obat hati. Nah, misalnya telah dibayar mahar, mahar itu tidak diwajibkan dibayar semua, boleh. Misalnya pada saat tadi akad, maharnya sekian. Ternyata setelah itu ada hal yang membuat mereka harus bercerai, maka mahar itu minimal dibayar setengahnya. Kalau dibayar sepenuhnya bagaimana? Itu lebih bagus. Dan kasih dia bekal. Nah, bekal itu berbeda dengan mahar. Karena bekal ini tadi yang disebut dengan obat hati. Yang tadi disebut 10.000 dirham dari Hasan pada peristiwa itu. Kecuali jika mereka memaafkan. Mereka itu siapa? Keluarga istri. Udahlah, nggak usah. Ini buat Anda saja. Luar biasa ya. Atau ini merupakan mut'ah. Atau memberi maaf yang di tangannya ikatan nikah itu pada laki-laki sebab dia berhak membuka buhul ikatan nikah atau talaknya. Ini para ulama berbeda pendapat. Artinya begini, siapa yang megang kendali pernikahan itu? Walinya atau sang laki-laki itu? Nah, ini juga ditafsirkan pada dua-duanya cocok. Artinya pada saat peristiwa perceraian itu kedua-duanya lapang. Suami yang menceraikan istrinya, ya tadi seperti Hasan bin Ali mengatakan terpaksa harus diambil itu. Dengan cara ma'ruf, kita berpisah baik-baik. Sang istri juga demikian, baik kita berpisah, rela. Kemudian sang suami memberi uang obat hati tadi itu. Dan sang istri juga menerima. Atau kemudian mereka tidak perlu memaafkan. Atau kemudian ketika mahar dibayar setengah. Istrinya juga tidak perlu karena kita belum ada apa-apa. Juga silakan. Jadi kata-kata maaf di sini adalah menolkan, baik yang terkait dengan hubungan sifatnya materi atau yang terkait dengan hubungan hati. Tapi saya kira akan terjadi masalah besar jika itu terjadi pada khalayak ya. Karena pernikahan itu biasanya jarang yang hanya dihadiri cuman unsur-unsur penting. Biasanya dihadiri keluarga besar, orang lain tahu, dan kemudian belum lagi ada walimahnya, sudah ada perceraian. Itu tentu akan menjadi berita besar dan itu tidak mudah, baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan yang menjalaninya. Karena itulah perlu obat hati. Dan obat hati itu tidak hanya materi, tapi kata-kata al-afu tadi itu. Kalau materi tadi itu bekal. Karena walau bagaimanapun aslinya perempuan ini akan berpisah dari ayahnya, dia ambil perwaliannya sebagai istri dari seorang laki-laki, yaitu suaminya. Ternyata tidak jadi, maka dia kasihlah bekal sebagai obat hati. Nah, obat hati yang kedua adalah kata-kata al-afu tadi itu. Maaf ya, ini harus diambil, maka anggap saja kita tidak pernah berjumpa. Ya, tentu saja ada bekas-bekasnya sakit itu, maka itulah perhatian yang diberikan di dalam agama kita. Maka ujung ayat ini juga diulang. Sesungguhnya Allah terhadap apa yang kamu kerjakan adalah melihat. Subhanallah. Ini kalau Buya Hamka banyak membahas tentang mut'ah ya, tentang obat hati, uang bekal dan lain sebagainya, tetapi kemudian memperhatikan dengan sesama
dari sejak ayat-ayat ini closing dari Buya Hamka, perlu saya bacakan, karena setelah beberapa serial ini bicara tentang dari awal sumpah tidak berhubungan badan pada istrinya, kemudian mencerai, mempermainkan, terus ada aturan-aturan cerai, kemudian ada masa berkabung, ada iddah, dan ada yang harus dilakukan pada masa iddah. Ini ada simpulannya, karena iddah itu terkait dengan hukum. Sementara berhias, kemudian menarik laki-laki lain itu terkait dengan adab, dan laki-laki yang melamarnya juga terkait dengan adab. Nah, Buya Hamka di sini menyimpulkan satu hal yang menarik. Beliau katakan begini, marilah kita perhatikan dengan seksama ayat-ayat ini, ayat-ayat yang sekarang dan sebelumnya, terutama tentang talak, rujuk, ila, iddah wafat, bercerai 2 kali, bercerai sebelum bersetubuh, memaafkan mahar, mut'ah pengobat hati, dan perhatikan pula bahwa tiap-tiap ayat ada peringatan takwa. Ini menarik. Kenapa ada peringatan takwa? Nah, Imam Hasan Al-Basri mengatakan begini, nikahkanlah anakmu, kalau kamu punya anak perempuan, nikahkan anakmu dengan orang takwa. Kenapa? Wahai Imam, jika dia mencintai anak perempuanmu, dia akan muliakan dia. Jika kamu menikahkan anak perempuanmu dengan orang takwa, kalau dia mencintainya, dia akan memuliakannya. Kalau dia tidak mencintainya, maka dia tidak akan mendoliminya. Subhanallah. Ini penting. Bahkan pada saat peristiwa yang paling genting, yaitu perceraian, peristiwa takwa ini akan dicontohkan sebagaimana Imam Hasan tadi itu, putra dari Ali bin Abi Thalib, ketika menceraikan perempuan yang belum disetubui, dia ceraikan kembali. Artinya belum terjadi apa-apa, harus menceraikan. Itu kan cara menceraikannya juga ma'ruf. Dia kirimin uang yang sangat banyak dan dia mengatakan, mohon maaf ini hanya sedikit, sebagai obat hati. Karena walau bagaimanapun kita bayangkan, kalau orang udah nyetak undangan terus gak jadi nikah, atau sudah nikah, bahkan sudah akad, tapi ternyata harus bercerai, itu kan lebih pahit lagi. Maka harus ada yang diperbaiki, recovery. Nah, rumah tangga mana yang mencita-citakan berpisah? Dan beliau katakan rumah tangga yang manakah yang dicita-citakan Islam? Cobalah perhatikan sumber sendiri. Adakah penganiayaan terhadap perempuan? Siapa yang menuduh ketika aturan perceraian ini melukai perempuan? Justru dia memuliakan perempuan. Kadang-kadang termenung kita memikirkan bahwa kita kaum muslimin sendiri berapa banyak yang menceraikan istrinya dengan semena-mena. Dia tidak membaca ayat ini. Berapa banyak orang yang pergaulannya kacau balau. Maka pada penulis ini, penulis tafsir ini, dia katakan, terlebih dahulu wajiblah kaum muslimin belajar aturan-aturan nikah dan kawin, talak, rujuk dari Al-Quran sendiri, sebelum melakukan pernikahan dan atau ketika ada problem di dalam rumah tangganya. Mudah-mudahan yang disampaikan Buya Hamka ini bisa kita renungi dan kita amalkan, dan insya Allah kita akan lanjutkan perenungan-perenungan Buya Hamka pada serial berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas kekhilafan dan keterbatasan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.